Kisah belatar di sebuah salah satu kelas sekolah saat guru sedang memaparkan sejarah Jepang di masa lalu. Bagaimana perjuangan Indonesia mengusir Jepang, tapi sekarang banyak generasinya yang menjadi wibu. Anjay. Tapi kali ini bukan kisah sejarah, tapi ini adalah kisah seorang siswa yang selalu sibuk dengan mainannya. Yang ia duduk di sudut ruangan tanpa memperhatikan pelajaran setiap guru menyampaikan ulasannya. Perkenalkan, Seki namanya. Dan gadis yang berada di sampingnya bernama Yokoi. Gadis yang selalu berusaha fokus belajar, tapi selalu kesal dan dibuat penasaran dengan tingkahnya Seki yang sulit ditebak. Kali ini Yokoi melihat Seki sedang menata beberapa penghapus secara vertikal di mejanya. Yokoi berusaha memperingati Seki untuk berhenti, karena Pak Adachi guru sejarah terkenal garang, bahaya jika sampai ketahuan. Seki yang sedang fokus pun malah meminta Yokoi untuk diam. Dan tampak Seki mengeluarkan beberapa kali penghapus dari tasnya, yang membuat Yokoi terkejut dibuatnya. Ya, yang membuat Yokoi paham Seki ternyata sedang bermain domino dengan menata penghapus secara vertikal dan sejajar dengan lintasan yang meliuk-liuk. Tapi gara-gara tingkah Seki membuat Yokoi tak bisa fokus belajar. Tapi di sisi lain ia juga penasaran, hingga lintasan domino menjadi lebih ekstrim, ditambah penggaris menjadi pengungkitnya. Dan tanpa sadar guru sedang memanggil Yokoi, tapi tak dihiraukan oleh dirinya. Beruntung Seki menahan langkah penghapus yang ambruk. Jelas wajah kesal tampak pada Seki sembari melotot ke arah Yokoi. Dan Yokoi juga kebingungan harus bersikap seperti apa atau harus meminta maaf kepadanya. Jelas Seki lah yang salah karena telah bermain saat jam pelajaran. Hingga guru kembali meminta Yokoi untuk duduk. Tapi tak selang beberapa lama Yokoi sudah dikagetkan lagi dengan susunan domino yang rumit dan megah. Jelas Yokoi paham bagaimana capeknya Seki menyusun hingga seperti itu. Tapi kali ini tampak domino itu berakhir pada sebuah kembang api yang besar. Jelas Yokoi kaget dan memperingati Seki untuk tidak melakukan hal itu di kelas. Hingga domino yang telah siap jari Seki perlahan merobohkannya. Dengan diiringi rasa panik, Yokoi bingung harus bagaimana. Hingga domino itu ternyata masih berlanjut melewati lantai naik ke atas rak dan menggerakkan sebuah lakban hingga menabrak beberapa penghapus lagi dan mendorong lakban lain. Ya, hingga kembali ke meja Seki dan mulai ke penghujung tujuan. Dan bersamaan Yokoi yang panik dan pasrah hingga tiba-tiba iya, yang ternyata Seki tak serius menyalakannya dan sebagai gantinya sebuah gambar kembang api yang sudah berada di jendela. Yokoi merasa lega pun tiba-tiba diteriaki guru yang dikira mengabaikan pelajarannya. Tak mau disalahkan, Yokoi pun menjadi cepuh menuduh Seki yang tak memperhatikan pelajarannya. Tapi harus kaget seketika meja Seki semuanya tiba-tiba telah rapi. Singkat cerita, hari esoknya telah tiba. Pak Guru masih menerangkan sebuah pelajaran seperti biasanya. Dan tampak kali ini Seki mengeluarkan sekotak sebuah permainan bernama shogi. Itu adalah sejenis catur Jepang.
Yokoi masih heran pada Seki bisa-bisanya bermain shogi di jam pelajaran seperti ini. Dan sekarang Yokoi bertekad untuk fokus belajar tanpa memperdulikan Seki. Tapi hal itu berubah saat Yokoi melihat bangkunya Seki sudah tercoret-coret garis lintasan shogi secara tiba-tiba, seperti sihir, dan berharap semoga garis itu tak permanen. Singkat cerita, semua sudah tersusun rapih dan Seki memberikan penghormatan pada lawan gaibnya. Dan langkah pertama Seki menggerakkan bidak yang bernama Raja. Ya, sempat tegang karena dicurigai guru karena hantaman Seki yang terlalu kuat. Tapi ternyata gerakan itu membuat bidak Raja hancur terbelah menjadi dua di dekat bidak yang bernama Jenderal Emas. Seakan alur yang dibuat Jenderal Emas yang melakukan kudeta mengkhianati Raja dengan membunuhnya. Jelas Yokoi melihat hal itu seakan berada di zaman Sengoku yang begitu banyak konflik internal. Yang sekarang Jenderal Emas berhasil merebut mahkota dari sang raja dan mengikrarkan dirinya sebagai pemimpin raja yang baru. Yokoi pun ikut kesal karena antagonisnya yang begitu kejam mengkhianati raja demi kekuasaan. Tapi sayang, semua prajurit dan petinggi kerajaan menghadapnya seakan menolak Jenderal Emas menjadi raja mereka. Hingga satu persatu banyak petinggi yang terang-terangan protes menolak pada raja mereka yang sekarang. Begitu juga dengan Yokoi yang senang melihat semua anggota kerajaan masih mau memberontak. Tapi ternyata Jenderal Emas sudah memperkirakan hal ini terjadi. Dia sudah membuat jebakan bagi mereka yang menantang dirinya. Yang jelas ini adalah skenario dari Seki yang sudah memodifikasi mejanya. Dan tampak senyum jahat dari Seki mewakili Jenderal Emas. Dan mereka yang menentang sudah terlambat untuk melarikan diri. Jelas Yokoi pun yang terikut suasana pun sedih dan kesal melihat raja baru yang begitu kejam. Tapi ternyata ada satu bidak berpangkat Jenderal Perak yang masih bertahan dari jebakan dari Jenderal Emas dan berusaha mendekati raja palsunya dan pasti akan membunuhnya. Tapi Seki yang berpihak pada Jenderal Emas tak tinggal diam. Dia sudah mempersiapkan anak dari Jenderal Perak menjadi tameng sandranya. Jelas Jenderal Perak yang tak mau putranya terluka, ia memilih mundur dan harus berakhir dengan tragis. Sedih anjing. Tentu sangat jahat sekali bagi Yokoi melihat insiden ini. Tapi seketika semua prajurit yang sudah tak bisa apa-apa terpaksa tunduk pada raja yang sekarang. Yokoi pun ikut sedih, ditambah kerajaan itu tiba-tiba dikepung oleh pasukan lawan. Di situasi genting seperti ini, Yokoi berharap raja harus ikut berjuang dengan lainnya. Tapi ternyata raja lebih memilih kabur sendirian dalam peperangan. Ya, jelas tanpa dengan sebuah pemimpin, semua prajurit dengan mudah dikepung pihak lawan. Hingga satu persatu prajurit berusaha melawan. Tapi sayang mereka harus gagal. Dan tiba-tiba di tengah konflik yang menegangkan muncul putra Jenderal Perak menghadang semua prajurit musuh. Jelas Yokoi pun tak tega jika ia harus dilukai oleh pihak musuh. Tapi tiba-tiba bidak misterius datang dengan gagahnya. Dia berhasil mengalahkan prajurit-prajurit musuh dan melindungi putra Jenderal Perak. Yang ternyata itu adalah sang raja sah yang masih hidup telah kembali. Tapi sayang, sekarang raja yang sah harus tewas secara tiba-tiba entah oleh siapa. Dan putra Raja Perak pun bersedih dan seketika dirinya terlempar jauh tepat di hadapan Yokoi. Ya, yang ternyata itu adalah ulah dari Jenderal Emas yang telah memanah sang raja dengan tega dan menginjak-injak mayat sang raja yang sah. Tak mau tinggal diam, Yokoi pun akan membantu anak kecil itu untuk membalaskan dendam ayah, prajurit, dan rajanya hingga tiba-tiba
Ya, sentilan itu melesat tepat dan bahkan berhasil menewaskan raja palsu itu, yang membuat Seki seketika kesal dengan ulah Yokoi menewaskan rajanya. Hingga tiba-tiba guru menanyai muridnya apakah ada yang ditanyakan tentang pelajarannya. Dan Yokoi menggunakan saat ini untuk bertanya, serta menggiring guru agar melihat ulah Seki. Dan saat guru sudah datang, Yokoi mencepukan Seki untuk melihat meja Seki yang penuh dengan garis-garis. Tapi dengan cepat Seki membersihkannya. Jelas Yokoi terkejut karena meja Seki sudah rapi kembali dan tampak wajah Yokoi yang begitu tampak kesal kepada Seki. Dan pada akhirnya mereka pun pacaran dan menikah dan punya anak, dan mereka pun tua dan akhirnya mereka mati dengan bahagia. Tamat.